Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam dan budaya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGDA 2 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Program Based of Concomitantly Use of Conventional Medicine and Traditional Medicine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kun Patesran dengan 3 digit NIM terakhir 032. Di sini akan dimulai dengan bab 1 latar belakang. Ketika memiliki masalah kesehatan, setiap orang akan mengatasinya dengan mengkonsumsi obat-obatan untuk merasa lebih baik. Obat tradisional kerap dijadikan sebagai andalan khususnya masyarakat Indonesia, namun tak sedikit yang mengkombinasikan dua obat sekaligus, yaitu obat tradisional dan obat konvensional. Tak ayal, dua komponen ini digunakan dengan tujuan mempercepat proses penyembuhan penyakit tanpa memperhatikan efek samping dan interaksi kedua obat. Mengkonsumsi kedua obat secara bersamaan memerlukan kehati-hatian karena potensi terjadinya efek samping yang serius itu tidak terelakkan. Hal ini bisa terjadi lantaran beberapa jenis obat tradisional bertentangan dengan kandungan obat-obatan konvensional. Oleh karena itu, berdasarkan paparan tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai program based of concomitantly use of conventional medicine and traditional medicine. Sekian dari saya, selanjutnya akan melanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Edo Bagus Kadit Dwi Diksa Pranata dengan 3 digit yang terakhir 040. Next slide. Baik, di sini ada satu pendahuluan yang terdiri dari rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan baik bagi mahasiswa dan juga instansi pendidikan mahasiswa. Next slide. Baik, kita masuk ke bab 2 kajian pustaka. Next slide. Baik, di sini akan mengenai obat tradisional. Next slide. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian obat tradisional. Next slide. Baik, obat tradisional merupakan obat-obatan yang digunakan untuk menimbulkan efek biologis pada pasien dengan bahan baku yang berasal dari tumbuhan, hewan, hingga mineral. Obat tradisional juga dibuat dengan mencampurkan bahan-bahan tersebut dan diaplikasikan dengan pengetahuan dan juga pengalaman terdahulu, adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, serta norma yang mengatur masyarakat. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Madura Firgani Putri dengan 3 digit yang terakhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan obat tradisional. Menurut materi edukasi tentang peduli obat dan pangan aman tahun 2015 yang dibuat oleh Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan bahwa obat tradisional dibagi menjadi 3 berdasarkan tim, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, baik dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Next. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Abdi Mahadewi dengan 3 digit yang terakhir 038. Next slide. Selanjutnya adalah obat herbal terstandar atau scientific based herbal medicine yang berarti obat tradisional yang disajikan dari ekstrak bahan alam yang dapat berupa tanaman, obat, binatang maupun mineral. Yang ketiga yaitu fitofarmaka atau clinical based herbal medicine. Pengertiannya adalah bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Baik, sekian dari saya. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Arsi Dwi Tami Barsua dengan 3 digit yang terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan dalam obat tradisional. Jadi terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai obat tradisional, baik itu peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes dan juga peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dikenal dengan istilah BPOM. Nah, untuk peraturannya yang pertama adalah peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 yang mengatur mengenai persyaratan dan mutu obat tradisional. Yang kedua adalah peraturan Kepala BPOM nomor HK.00.05.42.2996 yang mengatur mengenai pengawasan dari obat tradisional. Yang ketiga adalah keputusan dari Menteri Kesehatan nomor 381 tahun 2007 yang mengatur mengenai kebijakan dan regulasi obat tradisional secara nasional. Kemudian adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2012 yang mengatur usaha dan juga industri obat tradisional. Berikutnya adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2012 mengenai registrasi dari obat tradisional. Berikutnya adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 88 tahun 2013 mengenai rencana induk dalam pengembangan suatu bahan baku untuk obat tradisional. Dan yang terakhir adalah peraturan Menteri Kesehatan
Kesehatan nomor 246 tahun 1990 yang mengatur mengenai izin usaha dalam membuka industri dari obat-obatan tradisional. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putra Tantri Dewi dengan 3 digit yang terakhir 023. Next slide. Selanjutnya adalah obat konvensional. Pengertian dari obat konvensional. Entitas tunggal farmakologi yang sudah diturunkan oleh sintesis kimia obat baru ke alam atau turunan kimia tunggal atau zat aktif farmakologis alami yang berasal dari alam. Selain itu, obat konvensional juga diartikan sebagai obat yang pada umumnya diresepkan oleh dokter kepada pasien untuk mengobati suatu gejala atau penyakit yang diderita oleh pasien. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Dika Suras Febriya Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Bisa di next slide. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengelompokan obat konvensional. Bisa di next slide. Pengelompokan obat konvensional dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah obat bebas, yaitu obat yang tidak membutuhkan resep dokter dan ditandai dengan bulatan hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua adalah obat bebas terbatas, yaitu obat yang juga tidak membutuhkan resep dokter, tetapi mempunyai pengeringatan khusus dan ditandai dengan bulatan biru dengan garis tepi berwarna hitam. Dan yang ketiga adalah obat keras, yaitu obat yang membutuhkan resep dokter dan ditandai dengan bulatan merah dengan garis tepi hitam dan juga huruf K yang menyentuh garis tepi. Dan yang terakhir adalah obat golongan narkotika, yaitu obat yang dapat menyebabkan ketergantungan sehingga membutuhkan resep dokter dan ditandai bulatan putih dengan garis tepi merah serta tanda mirip tambah berwarna merah. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Malini Aryana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Bisa di next slide. Sekarang kita akan masuk pembahasan yaitu penggunaan obat tradisional dan juga konvensional. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perbandingan obat tradisional dan konvensional. Saya akan membahas mengenai obat tradisional terlebih dahulu, yaitu dalam aspek kelebihan dan juga kelemahannya. Yang pertama yaitu kelebihan, di mana kita tahu bahwa penggunaan yang tepat tidak akan menimbulkan efek yang berarti pada obat tradisional. Yang kedua, obat tradisional lebih aman dibandingkan dengan obat konvensional. Yang ketiga, efek yang ditimbulkan sinergis walaupun ramuannya memiliki kandungan yang beraneka ragam. Dan yang keempat adalah bahan baku yang mudah didapat, murah, dan siapapun dapat meramu obat-obat tradisional. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah lemahnya efek farmakologis yang ditimbulkan, lalu efektivitas dan keamanan obat yang belum dilakukan pengujian dikarenakan biasanya berdasarkan turun-temurun, dan yang ketiga adalah tidak ada standar bahan baku yang digunakan. Baik, mungkin sekian dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Hana Syadida dengan 3 digit NIM terakhir 024, bisa bantu untuk next slide. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari obat konvensional. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki standar baku serta aturan ataupun regulasi. Yang kedua, pengendalian mutu obat terjamin. Yang ketiga, dapat digunakan dalam keadaan emergensi. Dan yang terakhir yaitu mudah didapat karena obat konvensional relatif dijual bebas di apotek. Selanjutnya ada kelemahan dari obat konvensional. Yang pertama yaitu efek samping yang ditimbulkan akan lumayan besar jika digunakan secara berlebihan. Yang kedua, harganya yang relatif mahal jika dibandingkan dengan obat tradisional. Dan yang ketiga, fokus pengobatan hanya dengan gejalanya saja, bukan kondisi atau penyakitnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agung Prani Kencana Dharma Putri dengan 3 digit terakhir 025. Bisa di next slide. Jadi di sini saya akan membahas obat tradisional dan konvensional apabila dikonsumsi secara bersamaan. Bisa di next slide. Jadi obat-obat tradisional itu sering dikonsumsi secara bersamaan dengan obat konvensional berdasarkan banyak laporan. Penggunaan obat tradisional dan konvensional secara bersamaan itu sebenarnya dapat dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa resiko dan juga efek samping yang sangat serius. Dan beresiko terjadinya kegagalan dalam terapi, yaitu seperti berpotensi terjadi perdarahan yang diakibatkan oleh interaksi aspirin dengan ginkgo. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Idewanya Mahaditya Mahadeputra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Bisa di next slide.
Baik, saya akan menambahkan dari obat tradisional dan konvensional apabila dikonsumsi secara bersamaan. Di mana contoh lainnya adalah seperti interaksi antara metformin dengan teh hitam dalam mengobati penyakit diabetes, di mana ketika diminum secara bersamaan akan membuat penurunan kadar gula menjadi sangat lambat. Nah, penggunaan obat tradisional dan obat konvensional itu memang sangat beresiko, tetapi ada beberapa obat tradisional yang bisa dikombinasikan dengan obat konvensional. Misalnya untuk meredakan alergi dengan meminum antihistamin yang dikombinasikan dengan bawang putih. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imir Agus Diwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Next slide. Di sini saya akan membahas mengenai pencegahan. Jadi, cara paling mudah untuk mencegah terjadinya efek toksisitas atau efek samping ketika mengkombinasikan obat tradisional dengan obat konvensional, yaitu dengan membekali diri pengetahuan yang cukup akan senyawa aktif yang terkandung dalam obat. Apakah senyawa aktif tersebut bisa atau dapat dikombinasikan untuk meningkatkan efek pengobatan, atau sebaliknya menimbulkan efek toksisitas atau efek samping. Dan apabila ingin dikonsumsi secara bersamaan, maka penggunaannya harus sesuai dengan saran dan juga resep dokter. Dalam penggunaan obat tersebut, yang perlu diperhatikan juga yaitu mengenai waktu dalam konsumsi obat, agar kedua obat tersebut lebih aman dan juga efektif. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Anjur Pratiwundase dengan 3 digit terakhir 041. Minta bantu next slide. Baik, sini saya akan menjelaskan terkait bab 3 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Baik, kesimpulan, adapun kesimpulan yang telah kami dapatkan, yang pertama, obat tradisional merupakan obat-obatan yang digunakan untuk menimbulkan efek biologis dengan bahan berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Sedangkan obat konvensional diartikan sebagai entitas tunggal farmakologi yang sudah diturunkan oleh sintetis kimia obat baru ke alam, atau turunan kimia tunggal, atau zat aktif farmakologis yang alami yang berasal dari alam, baik hewan maupun tumbuhan. Keduanya ini memiliki masing-masing keunggulan dan kelebihan dari efek yang ditimbulkan, keamanan penggunaan, serta mudah didapatkan. Minta bantu next slide. Baik, adapun kesimpulan juga terkait kombinasi penggunaan obat ini memiliki efek samping negatif yang serius dan berisiko terjadinya kegagalan dalam terapi. Namun, justru beberapa obat tradisional bisa dikombinasikan dengan obat konvensional. Hanya saja harus tetap memperhatikan waktu dan dalam mengonsumsi agar kedua obat tersebut lebih aman dan efektif dalam penggunaannya. Minta bantu next slide. Baik, selanjutnya adalah saran. Berdasarkan pembahasan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa disarankan dapat meningkatkan pemahaman mengenai obat tradisional dan obat konvensional apabila digunakan bersamaan. Bagi profesi dokter, disarankan lebih memberikan pemahaman mengenai penggunaan obat tradisional dan obat konvensional. Dan bagi masyarakat, disarankan lebih memperhatikan penggunaan obat tradisional dan obat konvensional apabila digunakan bersamaan. Bisa next slide. Demikianlah presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan nama budaya.